Analisis vitamin. Definisi vitamin. Vitamin adalah senyawa organik dengan molekul kecil yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit, ya, dan berguna untuk mempertahankan kesehatan. Jadi tanpa vitamin ya kurang sempurna ya metabolisme kita ya. Dan vitamin tidak dapat disintesis di dalam tubuh kecuali vitamin K, sehingga harus tersedia dalam makanan yang dikonsumsi. Kemudian selain ada vitamin, ada juga provitamin. Provitamin adalah senyawa yang bukan vitamin, akan tetapi dapat diubah menjadi vitamin di dalam tubuh. Contoh provitamin A dan provitamin D. Kelarutan vitamin. Vitamin dibagi menjadi dua macam ya, maksudnya dua golongan, yaitu golongan vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam minyak. Yang larut dalam air adalah, contohnya adalah vitamin B kompleks, yaitu B1, B2, B6, asam pantotenat, niacin, biotin, B12, dan asam folat. Kemudian berikutnya adalah vitamin C. Nanti tidak semua ini dibahas ya, jadi hanya contoh-contoh saja yang dibahas untuk vitamin yang larut dalam air. Kemudian vitamin yang larut dalam minyak adalah vitamin A, provitamin A atau beta-karotin, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nanti yang dibahas adalah vitamin A dan vitamin E, ya, termasuk juga provitamin A. Yang D dan K tidak dibahas. Kemudian analisis vitamin C. Pada umumnya, vitamin dalam makanan sulit ditentukan kadarnya, ya, karena ya secara kimia memiliki mikronutrien yang esensial, ya, yang heterogen, ya. Kemudian dia berada dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian yang ketiga, sering tidak stabil selama analisis. Ya, jadi dia itu karena jumlahnya kecil, dia merupakan mikronutrien sehingga nanti dia ada bersama-sama dengan materi dalam jumlah material yang lain yang berjumlah banyak. Jadi agak sulit untuk analisis. Kemudian bioassay menggunakan manusia dan hewan itu tidak mudah dilakukan, ya, mahal tetapi akurat. Kemudian microbiological assay menggunakan bakteri protozoa dan jamur. Ini mudah, lebih murah tetapi kurang akurat. Kemudian secara fisikokimia, ya, yaitu dengan cara titrasi, spektrofotometri, kemudian fluorimetri, kromatografi, dan enzimatik. Ya. Paling sering adalah paling bagus ya dan paling akurat adalah kromatografi ya. Cuman ya dari biaya juga lebih mahal ya dan lebih rumit juga. Kemudian pilihan metode tergantung keakuratan yang diinginkan dan biaya ya. Jadi keakuratannya juga diperlukan ya. Misalnya kalau misalnya menentukan vitamin A ya dalam jumlah sangat kecil, berarti otomatis kita menggunakan alat yang lebih canggih, misalnya kromatografi ya, misalnya HPLC seperti itu. Kalau vitamin C dalam jumlah besar mungkin bisa titrasi gitu. Vitamin B juga begitu, mungkin eh, ada yang nanti kalau konsentrasinya kecil menggunakan HPLC, kalau kalau yang konsentrasi cukup besar mungkin bisa dengan spektro. Ya. Kemudian diperlukan pengambilan sampel yang tepat dan diperlukan ekstraksi ya. Jadi supaya tidak diganggu oleh zat lain yang ada di dalam makanan itu misalnya ya, itu harus dilakukan ekstraksi. Kemudian harus stabil selama analisis, sensitif terhadap cahaya, pH, oksigen, dan panas. Kemudian diperlukan tindakan pencegahan untuk melindungi terhadap kerusakan selama analisis ya, karena banyak vitamin yang sensitif ya, sensitif terhadap cahaya ya, panas dan sebagainya. Oleh karena itu harus dilindungi terhadap kerusakan selama analisis. Yang pertama kita bahas adalah vitamin A atau retinol. Ya, strukturnya seperti ini. Dia sensitif terhadap cahaya UV. Kemudian terhadap udara beberapa prooksidan ya, suhu tinggi dan kelembapan. Ya, dia sensitif terhadap itu ya, cahaya, udara, suhu tinggi dan kelembapan.
direkomendasikan untuk menambahkan antioksidan di awal prosedur. Jadi ketika mau ekstraksi atau isolasi untuk analisis vitamin A, maka harus ditambahkan antioksidan. Kemudian HPLC adalah metode yang dapat diterima dalam pengukuran vitamin A, ya. Jadi karena lebih akurat. Ini beta karotin ya dan retinol ya. Beta karotin dan retinol vitamin A. Beta karotin itu strukturnya seperti ini. Ya, biasanya ada pada apa? Pada wortel itu ya, itu ada beta karotin. Nah, itu kalau dia mengalami oksidasi, terjadi pemutusan ikatan di sini sehingga nanti terbentuk retinal ya. Jadi aldehid ini dengan ujungnya ini aldehid. Kemudian dia mengalami apa? Mengalami oksidasi ya, akan terbentuk seperti ini ya. Ujungnya ini CH2OH ya, itu retinol. Ya, dari retinal menjadi retinol. Ya, itu reaksinya seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau kekurangan vitamin A bisa makan sumber-sumber bahan pangan yang mengandung beta karotin ya, seperti wortel itu ya, karena dia akan mengalami reaksi ini ya, jadi nanti akan terbentuk retinol atau vitamin A. Nah, vitamin A ya untuk penentuannya dalam makanan adalah ya untuk menentukan aktivitas vitamin A dalam makanan, yaitu vitamin A, aktivitas vitamin A sama dengan beta karotin ditambah retinol. Jadi total ya, total beta karotin dan retinol. Yang perlu diperhatikan, semua pekerjaan harus dilakukan dalam cahaya dengan intensitas rendah. Harus menjaga terjadinya oksidasi retinol selama analisis. Evaporasi larutan harus menyeluruh di bawah aliran nitrogen ya. Jadi ini mengusir oksigen ya tujuannya sehingga dia tidak teroksidasi, dan heksadekan ditambahkan untuk mencegah destruksi selama evaporasi ya. Jadi ketika evaporasi itu juga memungkinkan dia mengalami reaksi oksidasi berlanjut ya. Oleh karena itu diberi gas nitrogen. Ini penentuan vitamin A dan beta karotin ya dalam makanan. Pertama itu dilakukan penyabunan ya, dari menggunakan ya atau saponifikasi menggunakan KUH alkoholis dan ditambah pirogalol ya. Ini adalah antioksidan ya, antioksidan supaya nanti tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Kemudian ditunggu 3 jam pada temperatur kamar, atau ada juga yang malah direflux ya kalau tidak salah. Kemudian berikutnya baru vitamin A dan beta karotinnya tadi diekstraksi dengan menggunakan ether. Ya, diekstraksi dengan menggunakan ether. Kemudian baru nanti residunya itu diuapkan dan ditambahkan metanol ya. Jadi nanti pelarut berikutnya adalah menggunakan metanol ya, setelah diekstrak dengan ether ya, baru nanti digunakan metanol ya. Kemudian ditentukan vitamin A-nya menggunakan HPLC. Ini contoh ya, contoh kolom yang digunakan untuk vitamin A ya, menggunakan ini ya, jadi dengan pelarut metanol CH3CN ya. Kemudian detektornya menggunakan panjang gelombang ya, UV menggunakan 258 nanometer. Berikutnya adalah vitamin B1 atau tiamin. Prinsip ekstraksi dan hidrolisis enzimatis dari ester-ester tiamin fosfat dan di clean up ya, clean up jadi pembersihan. Sebelum nanti misalnya dimasukkan ke HPLC itu harus di clean up supaya tidak mengotori kolom dan tidak mengganggu analisis. Metode ini didasarkan pada pengukuran fluoresensi dari bentuk oksidasi tiamin tiokrom. Kemudian yang perlu diperhatikan, tiokrom itu sensitif pada cahaya ya, jadi dia harus
mengurangi cahaya pada semua prosedur. Jadi ketika kita melakukan analisis itu harus di tempat yang minim cahaya ya. Tiamin sensitif panas, terutama pada suasana basah. Oleh karena itu, tahap analisis dengan cara oksidasi tiamin harus dilakukan dengan cepat dan teliti berdasarkan prosedur yang ada. Contoh preparasinya ya, preparasi sampel hidrolisis enzim. Ditimbang sampel yang mengandung tiamin, ditambahkan HCl ya, karena dia dengan basa tadi kan tidak stabil ya, oleh karena itu ditambahkan HCl. Kemudian campur autoklaf selama 15 menit pada temperatur 121 derajat Celcius. Diatur pH-nya 4,5 sampai 5 dengan HCl. Kemudian hidrolisis enzim. Tambahkan larutan enzim dan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Jadi nanti mengikuti prosedur ya. Dinginkan sampel. Atur pH sampai 3,5. Encerkan sampai volume tertentu dengan air. Campur dan saring. Larutan standar diperlakukan dengan enzim dengan cara yang sama. Pembersihan atau clean up ya dari ekstrak sampel. Masukkan ekstrak sampel ke dalam kolom ion exchange. Ya, jadi dia muatannya positif sehingga bisa dipisahkan dengan menggunakan ion exchange ya, kolom ion exchange. Cuci kolom dengan air panas, kemudian larutkan tiamin dengan larutan asam yang mengandung KCl panas ya. Kemudian dinginkan. Encerkan sampai volume dengan larutan asam KCl, lakukan juga pada standar ya. Jadi perlu di clean up ya untuk memisahkan dengan zat-zat lainnya. Ya, jadi nanti dia akan dia akan terikat di kolom, kemudian setelah itu dicuci kolom itu, maksudnya itu dikeluarkan dari kolom. Ya. Pembentukan tiokrom. Konversi tiamin ke tiokrom menggunakan K2FeCN6. Tambahkan isobutil alkohol, kocok, dan sentrifuge. Tuangkan fraksi isobutil alkohol ke dalam tabung baja fluoresen dan baja pada 365 nanometer dan 435 nanometer. Begitu juga standar dan buat kurva standar untuk menghitung tiamin sampel. Ya ini mungkin yang 365 ini tiamin yang mungkin saja tiamin tanpa K2FeCN6 ya. Kalau ini setelah diberi K2FeCN6 dia ada di daerah visible. Nah seperti ini ya. Jadi vitamin B1 atau tiamin seperti ini ya strukturnya. Kemudian ini diberi K3FeCN6 ya, dioksidasi, maka ini ada sambungan gitu ya. Sehingga nanti ikatan rangkapnya terkonjugasi lebih panjang sehingga dia berwarna. Ya. Berwarna dan bisa diukur pada 435 nanometer. Ya, jadi dengan penambahan K3FeCN6 maka ini akan nyambung ya, ada ikatan baru, kemudian nanti ikatan rangkapnya akan berselang-seling, akan berkonjugasi lebih panjang sehingga dia berwarna. Ini seharusnya mungkin di sini ya. Jadi nanti selang-seling ya. Jadi rangkap tidak begitu ya. Nah, ini contoh analisis vitamin dengan analisis fluorometri ya. Fluorometrik tiamin ya untuk B1, penentuan B1. Sampel standar dilarutkan dalam HCl ya. Jadi nanti suasananya adalah asam, kemudian hidrolisis enzimatik ya. Dari itu tadi untuk fosfat ester dari tiamin ya. Jadi tiamin itu ternyata berikatan dengan
fosfat ester ya. Kemudian dilakukan clean up seperti yang tadi itu ya, karena dia bermuatan positif ya. Clean up dengan ion exchange, cartridge ion exchange. Kemudian mengubah tiamin untuk terbentuk thiokrom ya, menggunakan potasium ferrocyanida ini. Ya, sehingga dia ikatan rangkapnya terkonjugasi lebih panjang dan dia akan berwarna. Kemudian diberi isobutil alkohol ya, jadi yang pelarut yang tidak larut dalam air. Kemudian dikocok, kemudian dipisahkan, akan terbentuk dua layer. Ya, kemudian nanti dalam isobutil alkoholnya ada di lapisan atas yang mengandung thiokrom. Kemudian didekantasi, kemudian dimasukkan ke dalam tabung fluoresan. Ya, kemudian diukur pada lambda ini. Ya, 365 sampai 435 ya dicari. Di situ jadi di scan dari 365 sampai 435. Ya, ini di daerah UV, kemudian setelah diberi K3 FeC6 dia ada di daerah visible ya, dia berwarna. Nah, ini penentuan tiamin dalam tepung ya. 5 gram tepung, kemudian diberi HCl 0,1 75 ml, kemudian dibuat menjadi konsentrasinya 100 ml, kemudian dihancurkan, dileburkan ya pada 100 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian sentrifuge dan disaring. Kemudian ini adalah menggunakan HPLC ya, jadi kolomnya ini ya, kolom, kemudian eluennya, kemudian panjang gelombangnya detektornya digunakan UV panjang gelombang 435 ya, karena dia daerah tampak. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.